Halo, selamat pagi semuanya. Jadi langsung saja. Hari ini hari Sabtu, tanggal nggak tahu sih tanggal berapa. Sekitar jam setengah 6 dan kita lagi OTW ke Solo. Mau main-main aja sih ke sana, ke kosan temen. Jadi ini kita posisi di Semarang ya. Dari Semarang ke Solo itu sekitar 2 jam. Ya 2 jaman gitulah, tergantung dari kondisi jalan juga sih. Daripada gabut gitu kan, hari Sabtu libur, Minggu libur, mending kita main-main atau jalan-jalan ke kemana gitu kayak motoran. Karena sebelumnya gue juga pernah kerja di sana ya, kerja di Solo itu selama hampir 2 tahunan, terus pindah ke Semarang. Di Semarang baru beberapa bulan, 5 bulanan gitu. Dan teman gue nggak mau tuh diajak ke sini, jadi ya gitu deh. Jadi kita mau main-main aja ke sana, sekalian jalan-jalan. Jadi sambil kita OTW ke sana ya, kita mau ngomongin ini motor, yaitu Yamaha New Vision Lightning tahun 2014. Ini yang warna putih ya, yang striping merah. Cuma ini lampu depannya udah gue ganti pakai yang model New Vision Advance. Bukannya ori sih, yang KW, tapi cukup lah untuk sekedar memperganteng gitu. Jadi ini motor gue beli waktu masih kerja di Solo. Gue beli second kisaran harga 10 jutaan. 10 juta itu ya udah termasuk murah sih ya untuk dipakai di tahun ini, dan masih sangat worth it. Kenapa gue milih motor ini? Ya satu, karena budget ya. Karena budget gue cuma segitu ya, mau dapat motor apa gitu. Kalau CB itu yang CB 150R yang LED tahun 2016 itu belum dapat sih setahu gue. Jadi gue perlu motor yang diutamakan kopling ya, motor manual yang irit, yang enak dipakai touring gitu, enak dipakai buat harian, terus harganya sesuai sama budget gue ya. Jawabannya ya ini, kalau nggak ini ya paling Bison gitu, atau CB 150R yang all itu dapat sih. Kalau motor firing sih, kalau untuk kenyamanan sih kurang ya, jadi lebih prepare ke motor naked atau enggak bebek kopling gitu ya, masuk sih. Cuman gue udah sering pakai motor bebek gitu, jadi bosen aja gitu, pengen ubah. Jadi gue pilih motor ini. Waktu gue beli sih ini masih standaran pabrik sih ya, maksudnya itu belum ada part-part modifikasi yang aftermarket gitu. Headlampnya aja masih pakai headlamp yang ori Vision Lightning. Terus gue memutuskan untuk ganti pakai headlampnya NVA. Cuman kalau yang ori itu mahal banget guys. Yang ori itu bisa 600-an ya, 500-600-an. Kalau yang KW ini cuman sekitar 200 sampai 300 ribu di Shopee. Cukup lah untuk sekedar memperganteng. Terus ini stang juga udah gue ganti pakai ori Yamaha MT25. Spion ini juga walaupun kelihatan standar ya,
Ini udah gue ganti guys, ganti pakai yang tangkainya lebih kecil. Kalau yang ori itu kan tangkainya kepanjangan tuh, agak gimana gitu. Hand grip ini juga udah ganti pakai merek Domino warna biru, cuman ini udah kotor, itu udah berkerak. Mungkin next time kita bakal ganti lagi ya. Terus yang udah diganti lagi, oh ya, itu headlampnya udah pakai lampu LED ya. Kalau kita beli satuan itu masih bohlam, jadi udah gue ganti pakai lampu LED biar lebih terang aja gitu. Sama tampilannya kan lebih oke kalau pakai LED. Oh ya, ini terus kulit joknya ini udah gue ganti ya pakai yang motif Amplas yang nggak kasar-kasar banget, cuman cukuplah untuk estetika sama kenyamanan. Kota Salatiga. Kalau lewat sini sih ya asik aja gitu. Apalagi ini masih pagi, jalan masih sepi. Ya paling itu sih, banyak truk-truk gede kadang lewat. Terus gue suka tuh sama pemandangan jalannya nih. Jadi ada jalan itu, terus samping-sampingnya banyak pohonnya menjulang sampai menutupi jalan itu. Wah, view-nya itu keren banget guys. Untuk tenaga nih, Vixen ini di tahun segini sih masih oke ya. Itu sih tergantung dari perawatan kalian. Kalau motor dirawat, ya udah pasti performanya bakalan terjaga. Nah ini tuh salah satu minus Vixen, tapi ya giginya itu cuma 5 guys. Jadi tuh kadang-kadang itu udah gigi 5 mentok, nah kita masih mau naikin gigi lagi. Nah itu sih minusnya. Nah apalagi itu di speedometernya tuh gak ada indikator kiri ya, indikator giginya tuh gak ada. Untuk tahun segitu sih kayaknya belum ada ya motor-motor manual. Kan Ninja 250 Fi yang masih pakai lampu balap itu gak ada indikatornya guys. Tapi kalau R25 ada sih kayaknya. Terus ini ada minusnya lagi nih, yaitu penyakit bawaan Vixen sih, kayaknya semua Vixen mengalami ini, yaitu di bagian bos arm. Bos armnya tuh suka kendor gitu guys kalau udah umur. Ya udah umur juga sih, karena jangka waktunya itu pendek. Baru bulan ini ganti, nanti sekitar 3 atau 4 bulanan lagi tuh udah goyang lagi tuh. Jadi cirinya ya kalau kita standar 2 tuh ban belakangnya kita goyang-goyangin. Nah itu kalau bos armnya udah kena itu ada celah guys kalau kita goyangin ke kiri kanan. Efeknya kalau kita lagi berkendara tuh, misal ini lagi kenceng nih, terus kita lepas gas, nah itu ada suara cetek-cetek gitu di belakang. Agak goyang juga sih ban belakangnya. Nah itu sih minus yang paling parah itu menurut gue ya. Karena gue udah ganti itu bulan Februari. Nah ini kemarin ganti lagi guys. Ini nggak tahu gue
pemakaian gue itu yang salah, atau emang motornya, atau emang mekaniknya itu salah itu maksudnya. Oh ya, ini gear set juga udah gue ganti pakai full triple S. Jadi gear depan, gear belakang sama rantainya itu udah triple S ya. Ori. Harganya itu sekitar 380-an. Ya 400 ada kembali dikit lah. Katanya sih, kata mekaniknya, ini kalau bos armnya itu sering kendor gara-gara rantainya itu, rantai orinya itu kurang bagus itu, cepat buat kendor. Katanya disuruh ganti. Udah nih gue ganti ya kita lihat aja besok. Ini jalannya agak menanjak ya, cuman ini view-nya bagus banget guys. Belum gaspol sih, belum mentok gasnya ya, gini aja sih udah kuat gitu, ngapain mentok-mentok. Kecepatannya konstan di 72-73. View-nya guys, nggak tahu ya kalau di kamera kelihatan nggak itu, tapi itu udah di depan tuh ada gunung ya, entah gunung entah bukit, tapi view-nya cantik banget guys. Kayaknya kalau di kamera sih gak kelihatan. Oh, ini BTW gue pakai kamera Xiaomi Ycam yang Cina, bukan yang Inter. Kalau buat ngerekam gini sih udah lebih dari cukup ya, kalau untuk sekedar konten itu. Stabilisasinya juga udah oke, walaupun gak se-stabil GoPro ya, tapi ini untuk konten-kontenan itu ya udah cukup sih. Gue beli waktu itu di Shopee, harganya sekitar 400 ribuan. Banyak truk, kalau truk muatan gede gitu ya, muatan berat, kalau misalnya nggak kuat nanjak itu bahaya sih. Di sisi bisa menghambat jalan itu macet, di sisi lain itu juga bahaya sih buat pengendara motor kayak kita. Jadi hati-hati aja sih kalau lewat jalanan yang kayak gini, walaupun mulus ya. Untungnya sih ini satu arah. Ya, ini untuk bensin irit banget sih sumpah. Yamaha Vision sih ini udah termasuk irit sih. Walaupun bersaing sama motor-motor sekarang yang udah lebih canggih, tapi ini iritnya masih bersaing. Kalau nggak salah sih Alio Fiction yang sekarang dipasarin di Indonesia di tahun ini, mesinnya itu masih sama sih kayak ini, cuman beda di apa gitulah, kode mesinnya itu beda. Kalau ini masih 1 PA, itu udah 2 PV. Setauku Fiction Advance juga sama sih. Nah kalau yang Fiction R itu baru mesinnya udah beda guys. Dulu gue pengen beli itu sih, tapi budget gue kurang guys.
kan udah pakai mesin SOHC 155 cc nya 155 cc VVA kepunyaan R15 versi 3. Itu mesin yang paling powerful di kelas 150 cc sih menurut gue, walaupun masih kalah sama DOHC nya Suzuki ya. Tapi menurutku sih kalau untuk harian itu masih bagus punyanya R15 versi 3 guys. Itu belum hijau sih. Aduh, kita malah ikut-ikutan melanggar ini, jangan dicontoh guys ya. Itu gara-gara 2 orang kayak gitu sih. Mereka gas ya, kita kirain udah hijau guys. Guys, jadi kalau kalian lagi cari-cari motor ya, gue rekomendasiin New Vision Lightning ini untuk dibeli di tahun 2025 ini guys. Jadi selain harganya murah, kalian udah dapat mesin yang powerful gitu untuk kelas 150 cc. Kalau ada budget lebih sih, gue saranin kalian langsung lompat aja ke Vision R. Walaupun desainnya menurut gue masih bagusan yang NVL sama NVA. Cuman untuk dari segi mesin, si Vision R itu lebih unggul baik performa maupun koefisienan bahan bakarnya. Itu di sebelah ada R15 guys, baru juga diomongin ya. Vision R pakai mesinnya R15 ini, itu R15 nya no.